Bapa di surga, pujian ini menjadi kerinduan dan doa kami. Ketika kami ada di rumah Tuhan, kami memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kerinduan kami adalah mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, tolong siapkan hati kami. Kalau ada pikiran-pikiran yang mengembara, pikiran-pikiran yang terganggu oleh karena berbagai persoalan-persoalan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan halau semuanya. Dan biar Tuhan hati kami dan pikiran kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami doakan biarlah kiranya setiap kami hari ini boleh dilawat oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk dengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, amin. Saudara-saudara, saya berdiri depan dengan hati yang bergembira, bersyukur kepada Tuhan melihat wajah Bapak Ibu semua cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apalagi saudara tempat yang baru ya, saya ingat terakhir saya khotbah di sini masih masa pandemi, masih pakai masker. Cuman waktu itu Musa izinkan saya buka masker kayaknya waktu khotbah. Kalau tidak ngap saudara ya. Dan waktu itu ada rencana saudara mendoakan supaya ruangan ini direnovasi. Dan puji Tuhan, ini pertama kali saya datang di sini dan lihat ruangan ini sudah direnovasi dan begitu indah saudara-saudara ya. Dan waktu itu saya ingat, saya katakan nanti kalau udah direnov saya datang lagi. Dan terima kasih untuk undangannya, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu saudara yang beribadah bersama-sama pada hari ini. Saudara, ini suatu blessing yang Tuhan anugerahkan bagi gereja kita. Dan saudara, sedikit demi sedikit, tahap demi tahap kita lihat bagaimana Tuhan pimpin gereja ini dan luar biasa. Dan tadi ngomong-ngomong sama Musa Nawi, ini kayaknya sudah siap harus jadi gereja mandiri. Ya saudara, karena kita lihat ya, Tuhan ini gereja bukan gereja kita, gereja Tuhan saudara ya. Dan Tuhan yang pelihara dan Tuhan yang pimpin kita, lihat sampai hari ini saudara dalam pergumulan yang begitu berat. Saya karena ikut saudara, bagaimana jemaat di sini bergumul ikut mendoakan saudara ya, dan kita bersyukur ya izin dapat dan direnovasi dan tinggal saudara kita kembangkan terus untuk menambahkan jumlah jiwa-jiwa di tempat ini saudara ya. Tahun depan gereja kita jadi mandiri ya, amin. Doakan Pak Nawi. Ya, kita doakan supaya Tuhan terus bekerja dan Tuhan pelihara gereja dan pakai gerejanya diberkat bagi masyarakat di PTI ini saudara. Nah saudara, sebagaimana saya diberikan tema yaitu berkaitan dengan sekolah scripture saudara ya. Nah mungkin dalam berapa bulan ini bicara tentang ini ya? Tidak ya? Tidak bicara. Ya saudara, memang di dalam kalender gereja bulan Oktober itu seringkali diperingati sebagai bulan reformasi. Apa itu reformasi? Saudara, reformasi itu adalah satu gerakan yang dipelopori oleh Martin Luther. Ada Zwingli, ada John Calvin sebenarnya, tetapi waktu itu saudara Martin Luther yang mempropose tahun 1517 saudara di pintu gerbang Wittenberg ada 95 tesis yang dia kemukakan, tetapi dirumuskan di dalam 5 sola. Ya saudara, nah apa itu reformasi? Reformasi itu adalah dari kata reform, form itu bentuk, reform itu dibentuk ulang atau diperbaharui begitu saudara ya. Dalam konsep pemahaman gereja mula-mula itu saudara, ketika Martin Luther memikirkan bahwa ini tidak cocok lagi dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, maka dia mengadakan suatu gerakan reformasi, lalu dia rumuskan dengan 5 sola. Nah 5 sola itu apa saja saudara ya? Ya ini saudara ya. Nah setelah ada sola gratia atau hanya anugerah, lalu sola fide hanya oleh iman. Kemudian ada sola apa lagi saudara? Ada sola solus Christus, hanya Kristus. Kemudian ada juga sola Deo Gloria, dan yang terakhir adalah sola Scriptura saudara, ataupun sola Scripture ataupun Scriptura, hanya Alkitab saja. Nah untuk itu saudara, untuk kita belajar tentang apa yang disebut dengan sola Scriptura ini,
kita bersama-sama membaca Alkitab di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, saudara saya akan bacakan. Saya baca dalam terjemahan edisi kedua, saudara ya. Nah, kalau saudara masih punya HP, itu masih terjemahan baru yang pertama, saudara ya. Nah, ada beberapa frasa kata yang memang berbeda, tetapi tidak terlalu jauh artinya, tapi nanti saya akan jelaskan, ya. 15 ayat firman Tuhan berkata demikian, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada Kristus Yesus. Seluruh kitab suci diilhamkan, kalau di dalam terjemahan yang ada pada saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, kita menekankan bagian yang kelima dari sola itu, yaitu sekolah Scriptura, hanya Alkitab saja. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang ke-16, itu ayat kunci, di situ dikatakan seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya ingin mengajak saudara lihat kata ini, seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Ya, bagaimana ketika Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin memutuskan bahwa hanya Alkitab saja satu-satunya, ya, hanya Alkitab saja satu-satunya yang dapat menolong kita untuk mengenal Allah dengan benar. Maka saudara, ayat ini menegaskan kepada kita tentang otoritas Alkitab itu sebagai firman Allah. Saudara permisi lihat Alkitab saudara. Lihat Alkitab saudara. Alkitab yang lama masih ya. Betul ya? Nah, coba lihat tulisannya apa? Tulisannya apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, betul? Betul, saudara? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, saudara-saudara, sedikit ada masalah penterjemahan, bukan masalah teks asli. Teks aslinya itu benar, tetapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka awal-awal para penterjemah agak kesulitan menerjemahkan segala tulisan itu, saudara ya. Nah, memang bicara tentang segala tulisan itu semua tulisan, artinya tulisan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu semua tulisan, segala tulisan, all scripture. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kata yang, kata penyambung yang, kata penghubung yang. Coba perhatikan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, saudara, ketika semua baca segala tulisan yang diilhamkan Allah, maka ada tulisan yang tidak diilhamkan Allah. Saudara-saudara, menurut saudara, mana kalimat yang benar? Alkitab ini adalah firman Allah atau di dalam Alkitab ada firman Allah? Halo? Mana yang benar? Di dalam Alkitab ada firman Allah atau Alkitab adalah firman Allah? Mana yang betul? Hah? Alkitab, siapa yang setuju Alkitab adalah firman Allah? Siapa yang setuju di dalam Alkitab adalah firman Allah? Yang diangkat gimana? Abstain. Nah, saudara perhatikan, ini masalah sepele tetapi penting sekali untuk memahami ya tentang kebenaran. Kalau segala tulisan yang diilhamkan Allah, maka pemahaman kita di dalam Alkitab ada firman Allah. Berarti di dalam segala tulisan ada yang tidak diilhamkan dan ada yang diilhamkan. Itu definisinya kalau kita menggunakan terjemahkan yang lama. Tapi bagus sekali saudara ketika diperbaharui, maka terjemahannya begini, ya, seluruh kitab suci diilhamkan
Allah. Artinya all scripture, ya, all scripture. Artinya seluruh firman Allah, kitab suci, tulisan-tulisan dari awal sampai akhir kitab itu, saudara, semuanya tidak ada yang tidak diilhamkan oleh Allah. Termasuk tanda baca, titik koma, saudara ya, tanda-tanda baca, penggalan-penggalan kalimat, penggunaan kata-kata penghubung, semua diilhamkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya adalah apa itu yang disebut dengan diilhamkan? Ini ahli musik ya. Orang musik itu suka cari ilham. Lu mau kemana? Mau ke gunung. Ngapain lu ke gunung? Cari ilham. Tuh saudara ya, ada sini? Tidak. Atau orang kalau tidak suka gunung ke pantai. Lagi kemana? Ke pantai bro. Lagi ngapain lu ke pantai? Cari ilham. Nah, maka saudara-saudara film itu, saudara, mereka mencari ilham untuk membuat sebuah cerita, ya, cerita bukan beneran tetapi cerita fiktif yang ada dalam angan-angan. Nah, kata ilham di sini di dalam di dalam kata bahasa Indonesia tidak sama dengan kata ilham di dalam Alkitab. Kata ilham di dalam Alkitab itu dalam kata inspiro itu artinya dinafasi, dinafasi oleh Allah. Allah mengembuskan rohnya ke dalam penulis-penulis kitab suci. Sehingga saudara setiap pribadi menulis kitab suci sesuai dengan gaya bahasanya, budayanya. Tetapi kebenarannya sama. Kenapa? Karena dinafasi oleh roh yang sama, yaitu Allah itu sendiri. Jadi itu sebabnya saudara ketika Martin Luther sampai kepada kitab suci, dia mulai memahami bahwa yang berotoritas hadap hidup kita ini bukanlah aturan gereja. Tetapi yang berotoritas atas hidup kita sebagai orang percaya adalah firman Allah. Itu sebab dia mulai memperposkan sola scriptura, hanya Alkitab saja. Nah, artinya apa saudara? Artinya adalah Alkitab itu adalah satu-satunya, hanya Alkitab saja, tidak ada yang lain. Atau mungkin kita menerjemahkannya hanya Alkitab itu satu-satunya yang dapat kita andalkan. Tidak ada yang lain, tidak ada kitab yang lain, tidak ada buku filsafat yang lain, atau tidak ada buku-buku psikologis yang lain, atau buku yang lain apapun bentuknya, saudara, yang dapat menolong kita untuk menemukan Allah dan juga mendapatkan pembenaran itu melalui firman Allah. Atau bisa artinya apa itu yang disebut sola scriptura, Alkitab itu sudah cukup untuk kita, ya, cukup menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Enggak perlu buku yang lain, saudara ya. Perlu buku teologi tidak? Perlu. Tetapi yang utama dari buku teologi adalah Alkitab. Ya, Alkitab adalah ibu daripada semua ilmu pengetahuan. Alkitab adalah ilmu atau ibu daripada teologi yang berkembang. Karena teologi di-create oleh seseorang sesuai dengan sudut pandangnya tentang sebuah kebenaran. Tapi semuanya adalah sumbernya kepada Alkitab. Itu sebabnya Martin Luther katakan sola scriptura, hanya Alkitab saja yang dapat kita pegang sebagai kebenaran yang absolut, yang sejati, yang menolong kita untuk mengenal Allah dan juga menolong kita untuk menuntun di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara, kalau begitu apa manfaat Alkitab bagi kita? Ada dua manfaat Alkitab bagi manusia. Yang pertama adalah manfaat bagi orang non percaya. Saya sebut non percaya, kalau non Kristen kayaknya kok kayak terlalu tendensius sekali. Maksud saya manfaat Alkitab itu bagi orang non Kristen atau manfaat Alkitab bagi orang yang belum percaya. Ya, ternyata Alkitab itu, saudara, tidak hanya didesain, tidak hanya dirancang, tidak hanya diberikan bagi orang Kristen. Alkitab kita ini disediakan dan diberikan untuk semua orang. Orang percaya dan orang tidak percaya. Orang yang sudah Kristen dan non-Kristen. Lalu manfaatnya untuk orang yang non-Kristen apa? Yang belum percaya apa? Nah, ayat 15, saudara lihat. Ayat 15 ya. Ayat 15 berkata begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan melalui iman kepada
Yesus Kristus. Jadi manfaatnya itu ada dua, saudara, untuk orang non-Kristen atau non-percaya. Yang pertama adalah Alkitab ini menolong kita untuk memberikan hikmat kepada orang yang belum percaya. Pertanyaannya adalah hikmat itu apa? Hikmat dalam terjemahan bahasa ininya Sophia atau Sofi. Itu bisa berarti kebenaran, ya, kebenaran. Hikmat itu sebenarnya saudara lebih cenderung kepada apa namanya? Bagaimana caranya kita menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang sulit. Itu sebabnya Paulus menjelaskan dimulai ayat yang di atas itu ayat 10, saudara. Dia beritahukan bahwa dia menghadapi kesulitan, tantangan, penderitaan. Nah, sebagai seseorang yang menghadapi kesulitan seperti itu, bagaimana kita bisa memutuskan sikap, tindakan kita di saat kita berada di dalam situasi yang sulit? Itu namanya berhikmat. Tahu menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang sulit, itu namanya hikmat. Di sini ada dokter. Orang yang berhikmat pasti pintar. Tetapi orang yang pintar belum tentu berhikmat. Ingat kata-kata saya. Orang yang berhikmat pasti pintar. Tetapi orang pintar belum tentu berhikmat. Ada dokter di sini, minta maaf. Dokter pintar tidak? Pintar tidak? Pintar ya. Kalau nggak pintar nggak jadi dokter ya. Dokter tahu nggak kalau apa namanya minuman keras tidak baik untuk kesehatan? Tahu? Dokter tahu tidak kalau rokok itu tidak baik untuk jantung? Tahu? Tapi berapa banyak kita lihat ada dokter yang mengkonsumsikan rokok? Dia tahu tidak? Tahu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghindari yang seharusnya tidak dia harus lakukan. Itu namanya hikmat. Hikmat itu adalah bagaimana kita tahu menempatkan diri di tengah-tengah situasi yang sulit. Tahu, hikmat itu adalah kemampuan untuk bisa memilih mana yang benar, yang boleh, mana yang tidak boleh, sesuai dengan keyakinan kita. Itu namanya hikmat. Tapi hikmat di sini sebenarnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, itu seringkali dikaitkan dengan filsafat ataupun kebenaran. Itu sebabnya Amsal katakan, Raja Salomo katakan di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya kalau engkau ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan hikmat, mendapatkan kemampuan untuk mengerti dan juga memutuskan sesuatu yang penting dalam hidup engkau, dia katakan kuncinya adalah takut akan Tuhan. Dan ini berbicara tentang firman sebenarnya. Jadi kalau sudah membaca kitab Amsal, kitab Mazmur, ada banyak sekali yang ekivalen dengan yang disebut dengan hikmat dan firman. Hikmat dan Taurat itu disejajarkan. Jadi kalau demikian sebenarnya apa yang dikatakan di sini adalah berbicara tentang kebenaran itu sendiri. Kalau kau menemukan kebenaran yang sejati, engkau tidak dapatkan dalam buku manapun selain di dalam Alkitab. Dan itu sebabnya Paulus di sini menjelaskan kepada Timotius, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberikan kepada kau hikmat. Hikmat itu adalah bagaimana kita menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, saudara tahu kenapa agama-agama muncul di dunia ini? Banyak sekali agama. Berapa banyak agama di dunia, saudara? Ada banyak. Berapa agama di dunia? 6? Berapa agama di dunia? Di Indonesia berapa? 5. Di sini 5, sini 6. Kalau sudah bilang 5, saya tahu sudah generasi mana. Sini 6, betul. Iya, kalau saya katakan 5 itu kayaknya kasih generasi masih sama saya kayaknya. Generasi Soeharto. Ya, betul ya? Katolik, Kristen, Hindu, Islam, Buddha. Kalau yang tadi 6 bilang apa? Oh, tambah kunci. Ya berarti zaman Gus Dur ya. Iya, di dunia berapa agama, saudara? Berapa?
Berapa? Ratus ribu? Saya juga tidak tahu, saudara. Ada banyak sekali, saudara. Tapi pertanyaan, mengapa agama-agama muncul? Karena mencari kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya kalau saudara lihat di dalam agama, agama tradisional, Taoisme, tahu saudara, ada yin dan yang, ada hitam dan putih, betul? Apa artinya? Mencari kebenaran. Dan saudara-saudara, itu sebabnya saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, melalui firman Tuhan, kita mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, saudara, minta maaf, ini khotbah sampai berapa lama sih? Saya harus dikasih tahu. 40 menit, kalau enggak 14-an bisa 2 jam. Iya, yang kedua, manfaat untuk orang yang non percaya, belum percaya adalah bermanfaat untuk menuntun orang kepada keselamatan. Lihat ayat 15 itu, saudara ya. Firman Tuhan bermanfaat untuk menuntun orang kepada keselamatan. Saudara, seperti saya katakan tadi bahwa dunia di dalam pencarian, agama-agama juga mencari keselamatan itu. Mereka menciptakan caranya sendiri untuk mencapaikan keselamatan itu. Tetapi saudara, sehebat-hebat apapun usaha manusia, perhatikan natur manusia, natur berdosa. Tidak mungkin manusia berdosa mampu menciptakan jalan mencapai Allah yang sempurna. Kalaupun misalnya orang itu terlalu hebat, tapi kalau dia dilahirkan sebagai anak manusia, dia dilahirkan dalam natur berdosa. Dan pada waktu dia menciptakan jalan, tangga untuk mencapai surga, saudara, tangganya nggak nyampe. Kenapa? Karena Allah itu terlalu sempurna. Itu sebabnya geliat dan kegelisahan hati manusia menciptakan cara jalan untuk bagaimana bisa menemukan keselamatan. Tetapi melalui firman Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk menemukan juru selamat itu. Saudara tahu, juru selamat itu tidak ujuk-ujuk ada ketika dia lahir di dunia, tidak. Kalau saya perhatikan dalam sejarah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Kejadian pasal 3 itu, saudara. Dan pasal 3 itu pun Allah mendeklar bahwa keturunanmu akan melawan keturunanku. Artinya apa? Keturunan, maksudnya keturunan perempuan ini. Dia katakan keturunan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala keturunanmu. Berkata kepada ular. Ini sebuah proto evangelio ataupun rancangan Allah, pra-Injil yang Allah sudah persiapkan di kekalan masa lampau untuk apa? Dirancang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan bagaimana kita menemukan rancangan itu? Dan kita hanya bisa menemukan itu melalui firman Allah. Tahukah saudara-saudara, ketika Allah menyatakan dirinya kepada dunia ini, dia menyatakan diri dengan wahyu umum yang disebut dengan wahyu umum. Wahyu umum itu adalah melalui alam ciptaan. Ketika kita ke gunung, lihat gunung begitu indah, kita ke pantai dengan laut lepas tanpa ada ujung di sana kita lihat. Dan saudara, melalui semuanya itu kita memahami bahwa ada yang menciptakan segala sesuatu yang hebat-hebat ini. Dan ketika kita memahami Allah melalui wahyu umum, kita memahami Allah samar-samar. Seperti kita dulu, kalau sudah foto ada bisa kan ya. Kalau dulu, sekarang foto langsung klik itu langsung lihat gitu ya. Kalau zaman saya begitu foto, belum tentu bisa langsung lihat wajah kita. Kita ke toko foto, dicuci dulu filmnya, lalu kita lihat samar-samar wajahnya. Ya lalu bilang, ini enggak foto saya bukan ya? Sorry ya, ada mirip-mirip kayaknya, bukan kayaknya. Nah, saudara, dicetak baru lihat jelas gitu kan. Nah, saudara, melalui wahyu umum, manusia mengenal Allah itu samar-samar. Tetapi saudara, melalui firman Allah yang adalah wahyu khusus, kita melihat gambaran Allah itu begitu jelas di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, firman Allah ini bermanfaat untuk menuntun orang yang belum percaya mengenal Yesus Juru Selamat dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, itu sebabnya mengapa kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, saudara, terus memberitakan Injil, memberitakan firman itu kepada orang lain. Karena apa, saudara? Karena memang Allah telah merancangkan hanya melalui firman-Nya seseorang dapat mengenal Allah di dalam Kristus, Allah yang benar itu.
Dunia butuhkan Yesus. Dunia butuhkan juru selamat. Bagaimana dunia bisa mengenal? Bagaimana dunia bisa percaya kepada Kristus? Saudara, firman Allah harus diberitakan kepada dunia ini. Itu sebabnya Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Jadi saudara, firman Allah bermanfaat bagi orang yang non-Kristen, belum percaya, melalui untuk mereka percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Saya kira kita punya pengalaman berbeda satu dengan yang lainnya. Ada di antara kita yang begitu lahir sudah Kristen, betul nggak saudara? Saya jadi Kristen sudah di dalam perut, udah Kristen. Soalnya papanya pendeta sih. Jadi mama saya istri pendeta dong ya. Jadi saya sudah jadi Kristen dari kandungan. Ya, di sini ada yang Kristen dari bayi. Ada. Iya, ada yang Kristen setelah saudara dewasa. Ada. Saya mau tanya saudara, yang Kristen setelah dewasa, bagaimana caranya saudara kenal Yesus? Paling tidak ada seseorang yang memberitahukan kepada engkau tentang siapa Yesus melalui firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, sola scriptura, hanya firman Allah itu cukup menolong kita untuk menemukan jawaban dalam hidup ini, menemukan sang juru selamat itu melalui Yesus Kristus. Manfaat firman Tuhan bagi non percaya. Kalau untuk orang Kristen apa manfaatnya? Kita baca di dalam ayat yang ke-16, saudara, ayat 16. Di situ jelas sekali saudara ya. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 manfaat saudara ya, firman Tuhan bagi orang percaya, bagi saudara dan saya. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita disebut sebagai anak-anak Allah dan kita disebut sebagai jemaat Kristus, GKY PTI. Apa manfaat firman Tuhan bagi kita, saudara? Dari teks ini ada 4. Yang pertama adalah firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar. Apa artinya mengajar? Mengajar itu berkaitan dengan yang namanya knowledge. Iya kan? Dari tidak tahu menjadi tahu ataupun mentransferring, yaitu pengetahuan, ya. Bagaimana kita bisa tahu tentang kebenaran? Firman Tuhan mengajarkan kita tentang kebenaran. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata bermanfaat mengajar itu diterjemahkan kata doktrin. Doktrin itu adalah tentang pengajaran, apa yang kita yakini sesuai dengan firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Iya kan? Jadi artinya bahwa Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita tentang doktrin. Doktrin tentang apa? Tentang Allah, tentang juru selamat, tentang keselamatan, doktrin tentang Roh Kudus, tentang dosa, dan semua doktrin. Bagaimana kita bisa memahami semua doktrin-doktrin seperti ini? Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kita. Nah, pada waktu saudara datang beribadah setiap hari Minggu, mendengarkan firman Allah. Ketika firman Tuhan disampaikan, saudara maka firman Allah bermanfaat untuk mengajar engkau. Apa yang engkau tidak tahu, engkau menjadi tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itu namanya sola scriptura, hanya firman Allah yang dapat menolong kita untuk dapat memahami tentang kebenaran, mengenal Allah, mengenal juru selamat, dan tahu tentang pekerjaan Roh Kudus dan sebagainya. Pertama, firman Tuhan bermanfaat bagi kita untuk apa? Untuk mengajar. Yang kedua, firman Tuhan itu bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan tidak hanya mengajar. Ketika kita diajarkan firman Tuhan, saudara, sebenarnya kita itu sedang diisi. Baik mengisi kita punya kita punya pikiran, kita punya knowledge, tapi juga mengisi batin kita. Ya saudara, sebagaimana kita sebagai orang yang setiap hari harus butuh makanan, asupan makanan yang bergizi untuk kesehatan fisik kita, maka demikian juga kita sebagai orang percaya, saudara.
Kita tidak hanya diisi pengetahuan kita tentang doktrin-doktrin, tapi batin kita, jiwa kita perlu diisi firman Allah. Permisi tanya Bapak Ibu Saudara, kita makan sehari berapa kali? Berapa kali kok? Hah? 3 kali apa 2 kali? 3 kali, makan pagi, terus siang, terus malam. Kadang-kadang jajan juga ya. Iya kan? Kenapa kita makan 3 kali sehari? Karena kebiasaan. Karena kita butuh energi, betul? Kalau kita tidak makan, saudara, kita akan jadi lemah. Demikian juga hal yang sifatnya jiwani. Kita butuh makanan, asupan makanan rohani yang cukup untuk kita. Dan firman Tuhan cukup untuk memenuhi jiwa kita, saudara. Dan firman Tuhan cukup bagi kita untuk mengisi pengetahuan kita. Tetapi tidak hanya itu. Firman Allah juga bermanfaat untuk apa? Menyatakan kesalahan. Saya mau tanya ibu-ibu. Tadi sebelum ke gereja ada lihat ngaca nggak tadi? Ngaca tadi? Ngapain ibu ngaca? Hah? Ibu-ibu ngaca, bapak-bapak ngaca nggak tadi? Nggak ya? Saya ngaca juga tadi. Jangan sampai nanti berantakan, lihat, aduh ini musik kenapa berantakan begini ya? Betul? Pak Nawi ngaca nggak tadi? Saya nggak ngomong itu Pak, minta maaf ya. Saya mau ngomong nggak enak hati Pak. Saya yakin Pak Nawi nggak punya sisir di kantong. Iya. Saudara, kenapa kita ngaca? Menolong kita untuk melihat apakah kita rapi atau tidak rapi, betul? Bayangin kalau ibu-ibu tanpa ngaca lagi pakai lipstik. Lipstik bisa kemana-mana. Nanti datang-datang gereja Pak Pendeta bilang begini, ibu kenapa ibu? Lipstik kemana-mana. Betul tidak? Ya. Nanti pasang apa namanya itu? Untuk nebelin alis. Ada ya? Di sini ada tak? Ada tidak? Ada yang juga pakai alis ya? Ada ya? Ada? Di sini ada atau tidak ada? Ama ada pasang kok Ama? Tidak. Bayangin kalau sudah pasang itu ya, tambahin itu alis mata tanpa kaca. Bayangin. Bisa hitam di sini sebelah, di sini kabur sebelah. Setelah kaca menolong kita untuk melihat kita rapi atau tidak rapi, benar atau tidak benar. Betul tidak? Firman Allah bermanfaat menjadi cermin hidup kita. Apakah kita ini menjadi seorang ibu yang baik? Apakah kita adalah seorang suami yang baik? Apakah kita seorang Kristen yang hari ini sesuai dengan desain Allah? Atau jangan-jangan saya orang Kristen yang ada cacatnya, yang belum didandani dengan baik, yang belum dirapikan dengan baik. Dan saudara, hanya Alkitab yang menolong kita untuk memberitahukan kepada kita, kita salah atau tidak salah. Ada orang yang pura-pura tidak tahu, padahal dia sudah salah. Saya salah ya? Terus saudara, seringkali kita tidak memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan baik itu moralitas, etika, ataupun perbuatan baik kita, saudara, sehingga kita menjadi orang Kristen yang ambigu, yang artinya ini orang Kristen bukan orang Kristen ya. Tapi orang Kristen kok begini ya kelakuannya ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita salah? Firman Allah yang menyatakan kesalahan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dengar firman Tuhan setiap minggu di tempat ini dan firman Tuhan menegur kesalahanmu, jangan sakit hati. Jangan marah. Tuhan cinta kepada engkau. Amin. Dia menegur engkau karena dia mencintai engkau, dia ingin engkau memperbaharui lagi kehidupanmu menjadi lebih baik lagi. Itu sebabnya manfaat yang ketiga, saudara. Firman Tuhan tidak hanya bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, tetapi Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan.
Mana kelakuan yang salah, mana kelakuan yang beda dengan Alkitab. Alkitab bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Kalau saya gambarkan Alkitab itu kayak bengkel. Bapak Ibu punya bengkel di sini. Ada yang kerja bengkel. Kalau mobil rusak bawa kemana? Motor rusak bawa kemana? Boleh bawa ke apotik? Mobil bawa ke apotik boleh? Boleh untuk beli obat ya. Saudara-saudara, kalau mobil kita atau motor kita rusak, itu kita harus bawa ke ahlinya. Lalu ahlinya mulai periksa, oh ini ada kabel yang putus, sambung. Supaya aktif lagi kan? Hidup kita kadang-kadang begitu. Kadang-kadang urat malu kita putus. Tidak tahu malu. Buat dosa nggak tahu malu. Betul saudara? Bawa sama Tuhan. Tuhan perbaiki lagi yang rusak. Kemarin dalam acara Gadis Good, kami mengundang salah seorang hamba Tuhan yang namanya Simon Yu. Simon Yu, dia pendiri daripada Breakthrough. Breakthrough itu adalah sebuah yayasan yang menangani orang-orang yang ketergantungan narkoba. Dan kenapa dia membuka yayasan ini? Dia pusat di Singapura dan sekarang di Sentul dia punya pusat, saudara. Saya pernah beberapa kali khotbah di sana. Saya mau kasih kesaksian, saudara. Pada waktu dia umur 16 tahun, rambutnya panjang segini. Sekarang umur 72 tahun dia. Dan saudara-saudara, waktu dia terikat dengan narkoba yang namanya morfin, dengan ganja, apapun semua bentuk-bentuk itu, saudara. Dia tidak mampu melepaskan diri dari keterikatan dengan narkoba. Dan satu kali keluarganya katakan, kamu harus mengasingkan diri ke, ada yang tahu kalau sudah pelaut itu adanya bagan, tahu bagan ya? Bagan itu tempat orang tangkap ikan di laut, di laut lepas ya, saudara ya. Nah, saudara, dia ditempatin sana supaya apa? Supaya dia jangan terikat lagi, terpengaruh lagi teman-temannya. Dan dia bilang begini, waktu saya disuruh ke sana, saya bawa beberapa itu barang-barang haram itu ke sana. Dan artinya dia katakan begini, saya akan habis-habisan setelah itu saya tidak lagi. Tapi pada waktu dia katakan dia kehabisan barang itu, suruh dia mulai sakau, dia mulai gelisah, dia mulai kesakitan, mulai gemeteran, menggigil. Dia menenggelamkan diri ke laut, saudara. Karena memang dia tidak mampu untuk melepaskan diri. Dan dia berkata begini, 10 bulan saya bolak-balik berjanji, lepas berjanji, lepas tidak, lepas. Dia lepas balik lagi, lepas balik lagi, lepas balik lagi, 10 kali. Satu kali, saudara, dia putus asa, dia di rumah, dia sedang memakai morfin, baru dia tusuk itu morfin di tangannya, dan dia sedang menikmati, baru setengah jalan, saudara. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Wah, dia kaget sekali, dia takut jangan-jangan polisi, karena dia keluar masuk penjara, saudara, orang ini. Dia kaget sekali, dia pikir siapa? Kalau polisi celaka, saudara. Lalu dia menyebut nama seorang temannya, dia temannya yang sama-sama pemakai dulu. Nah, saudara, dia kaget sekali, dia katakan silakan masuk. Begitu masuk di rumahnya, lihat Simon Yu ini sedang masih pakai, sudah masih jarumnya nempel di lengannya, saya menikmati fly. Lalu temannya katakan begini, Simon, saya sudah bebas dari narkoba. Yang bebaskan saya adalah Yesus. Maukah engkau dibebaskan? Saudara, pada waktu itu dia menangis, dia terhenti. Dan heran sekali, Tuhan ubah seorang Simon Yu yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan yang namanya candu. Ada seorang dokter yang melayani dia, saudara, pada waktu seorang dokter India berkata begini, tidak ada seorang pun yang ketergantungan narkoba yang bisa disembuhkan dengan sempurna, tidak ada. Tapi saudara, dia memberikan kesaksian, dikatakan hanya Yesus yang mampu mengubah hidup saya yang sudah hancur. Saudara-saudara, firman Allah itu sanggup untuk memperbaiki apapun kesalahan saudara, apapun kejahatan saudara, apapun mungkin masalah engkau yang buruk, saudara. Kalau saudara lihat saudara berdiri di tempat ini, saya anak pendeta, 8 bersaudara, saya anak pertama, anak sulung.
Saudara, waktu SMA, saya run away from home. Saya minggat dari rumah, dari Kalimantan lari ke Jawa, entah kemana. Menjadi gelandangan di kota Surabaya. Tapi setengah tahun kemudian Tuhan tangkap saya, saudara. Dan Tuhan ubah hidup saya, dan sampai hari ini saya tidak pernah menyesal menjadi seorang hamba Tuhan. Dan Tuhan ubah hidup saya total 180 derajat. Karena kuasa firman Allah. Kuasa manakah yang bisa mengubah hidup orang yang sudah hancur? Tidak ada cara lain. Datang kepada firman Allah. Firman Allah bermanfaat bagi orang yang sudah percaya Tuhan, tapi masih bermain-main dengan dosa. Hari ini kau merasa hancur. Hari ini kau merasa tidak ada harapan, saudara. Saudara setia kepada firman Tuhan. Ya. Hubungan yang rusak dengan pasanganmu, hubungan yang hari ini kurang baik, saudara. Firman Allah berkuasa untuk memperbaiki kelakuan yang rusak, yang salah. Yang keempat, yang terakhir. Sudah mau habis waktu kan ya? Mau selesai juga khotbahnya. Yang keempat, manfaat firman Tuhan bagi orang percaya adalah mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Apa bedanya dengan mengajar dengan mendidik? Dia mulai, firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki kelakuan. Lalu dia tutup lagi ayat itu, mendidik orang dalam kebenaran. Pertanyaannya, apa beda dengan mengajar dan mendidik? Ada di sini guru, dosen? Apa itu mengajar dan mendidik? Mengajar itu berkaitan dengan pengetahuan, betul? Mendidik itu berkaitan dengan attitude, dengan kelakuan kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bertekad untuk hidup untuk Yesus, setia iring Yesus, setia beribadah kepada Yesus, setia melayani Yesus, tekad kita. Tapi siapa menyangka, saudara? Hidup ini bukan jalan tol. Hidup ini ada lika-likunya. Hidup ini banyak tantangan, banyak cobaan. So ketika kita tersesat di dalam jalan kita mengikuti arah yang lain, maka firman Allah itu mengarahkan kita kembali, mendidik kita kembali untuk ke jalan yang benar. Supaya kita tidak tersesat lagi di tengah-tengah keramaian dunia ini. Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang, mengarahkan seseorang supaya tidak menyimpang ke kiri ke kanan pada jalan Tuhan. Pernah saudara lihat orang ternak bebek? Pernah ya? Bebek kan kalau dia jalan begitu semua jalan sendiri-sendiri kan, betul. Lalu dipakai tongkat untuk mengarahkan mereka, betul ya? Mengarahkan mereka supaya gitu kan? Betul ya? Betul ya? Nah, mendidik itu seperti itu. Kita yang tadinya jalannya sendiri-sendiri, ya kan? Padahal kita sudah percaya Tuhan Yesus, tapi kita mau ngikutin kemauan sendiri-sendiri. Lalu Tuhan arahkan kembali, mendidik kita lagi. Didik itu enak apa tidak enak, saudara? Mendidik enak tidak enak? Nggak enak. Kadang-kadang sakit. Kadang kita bertanya begini, Tuhan kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa Tuhan saya harus melewati saat-saat sulit seperti begini? Kenapa kerjaan saya tidak berjalan dengan lancar? Mengapa usaha saya seret-seret begini? Kenapa? Banyak pertanyaan kita seperti itu. Kadang-kadang kita tidak pahami. Ketika kita mulai tidak setia kepada Tuhan, ada cara Allah. Allah kita adalah yang kiat, Allah yang kreatif, Allah yang dinamis, mendidik kita supaya apa? Supaya kita mulai sadar. Kita mulai jauh dari Tuhan. Dia mulai arahkan kita kembali. Iya, ke jalan yang benar. Kelakuan kita mulai bertingkah. Mulai mengikuti cara dunia. Tidak lagi dengan cara Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik kita kembali. Di dalam kebenarannya. Nah itu sebabnya sudah mengapa setiap hari Minggu kita dengar firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah bukan hanya sekedar supaya ada variasi dalam liturgi ibadah, tidak. Firman Tuhan penting sekali bagi kita. Pertama, bermanfaat bagi orang yang belum percaya, memberikan kepada mereka hikmat mengenal Tuhan. Yang kedua,
menuntun kepada keselamatan. Manfaat bagi kita ada 4 yang sudah percaya. Pertama, mengajar kita tentang doktrin-doktrin yang benar. Yang kedua, menyatakan kesalahan kita. Yang ketiga, firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan yang salah. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa diubah sama Tuhan. Yesus berkata begini, Pak, saya dari dulu modelnya begini, karakter saya begini. Saudara, saya mau beritahukan saudara, tidak ada karakter yang tersulit apapun yang tidak bisa diubah sama Tuhan. Tuhan sanggup untuk mengerjakan yang tersulit apapun bagi saudara dan saya. Jangankan itu, neraka aja saudara, yang tadinya bagian kita Tuhan bisa batalin. Iya kan? Tadinya kita ini harus masuk neraka, Tuhan batalin. Roma pasal 6 ayat 23 kan, upah dosa ialah maut. Kata tetapi itu penting sekali. Tetapi Tuhan batalin. Kasih karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus. Apalagi sudah hidup kita yang seperti ini, masa sih Tuhan tidak bisa ubah? Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, saudara setia dengar firman Tuhan. Ezra membuat sebuah keputusan begini. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan, ini yang saya katakan tadi sama ya, dan melakukannya serta mengajarkan ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ketika Ezra bersama orang-orang Israel kembali keluar dari Babel, mereka melihat puing-puing bait suci itu. Mereka menemukan lembaran kitab suci. Waktu dia membaca, Ezra berkata, saya bertekad untuk meneliti kitab suci. Kemudian apa? Melakukannya. Tidak hanya meneliti. Ada banyak orang yang hanya sejauh meneliti, tapi tidak melakukan firman Allah. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk mengajarkannya kepada umat Tuhan. Umat Israel. Saudara, rahasia kita diberkati adalah setia teliti firman Tuhan. Setia lakukan firman Tuhan. Dan setia untuk menjadi berkat bagi orang lain, mengajarkan kepada anak-anak kita. Waktu saya ke Amerika, saudara, kami sarapan, ada 2 pasangan suami istri, mereka sudah usia sekitar 70 tahun. Mereka adalah keluarga yang mau menerima misioneri dari Asia. Waktu kami makan, saudara, di ruang makan itu ada satu plakat tulisannya No Bible, No Breakfast. Saya terkesan sekali. Saya ingat, tidak terlupakan dalam memori saya. Lalu saya searching di ini, saudara. Ternyata banyak kata-kata itu di Google, nanti saya cari, saudara. Ini salah satu bagus sekali, saudara. No Bible, no breakfast. Artinya sebelum engkau menikmati makanan, sarapan pagimu, nasi, roti, dan sebagainya, mulailah dengan firman Tuhan terlebih dahulu. Artinya apa? Sebelum kita mulai segala sesuatu, sebelum kita mendengar suara apapun, mari kita mulai hari ini dengan mulai mendengarkan suara Tuhan. Supaya hati kita Tuhan jaga, pikiran kita Tuhan jaga, jalan hidup kita Tuhan jaga, seperti yang Tuhan mau. Ya, saudara, kesimpulannya adalah bahwa firman Allah ini diperlukan oleh setiap orang untuk percaya kepada Kristus. Atau setiap orang harus percaya Yesus. Dan yang kedua, setiap orang percaya harus diperlengkapi untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin sempurna. Sudah tidak ada orang di antara kita yang paling sempurna. Tapi ketika kita mau taat firman Tuhan sedikit demi sedikit, kita dibentuk, diproses semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan yang ketiga, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan harus menjadi berkat bagi dunia ini. Itulah tujuan engkau dan saya ada di tempat ini, di VTI, Villa Tenggarang Indah. Kenapa kita ada di sini? Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami untuk menangkap pesan penting yang Tuhan menyatakan kepada kami. Apa yang kami mengerti, kami percaya. Apa yang kami percaya, ya Tuhan, kami mau bertekad untuk mentaatinya, melakukannya dalam hidup kami. Saya firman Allah yang berkuasa itu
dapat mengubah hidup kami, membentuk hidup kami, dan menjadikan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus, semakin cemerlang dan indah, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa, haleluya, amin.